Hai Clever People, selamat datang di pembahasan soal kedokteran. Ini soalnya, perempuan 22 tahun datang ke dokter karena ditemukan benjolan pada kuadran lateral bawah mame dextra sejak 3 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan fisik, benjolan berdiameter 2 cm, oval, konsistensi padat, halus, dan dapat bergerak atau mobile. Tidak ditemukan pembesaran kelenjar getah bening aksila. Jika dilakukan biopsi eksisi pada benjolan itu, kemungkinan besar itu tanda-tanda penyakit A. Kelainan fibrokistik mame, B. Karsinoma intraduktal, C. Papiloma intraduktal, D. Nekrosis lemak, E. Fibroadenoma. Pertama-tama kita kumpulkan tanda-tanda yang didapat, yaitu benjolan lateral bawah mame dextra, diameter 2 cm, bentuknya oval, konsistensi padat, halus atau tidak bergerigi, dan dapat bergerak atau mobile. Dan juga tidak ditemukan perbesaran kelenjar getah bening aksila. Nah, itu berarti tidak ada kecurigaan adanya metastase keganasan. Kita coba evaluasi optionnya satu persatu dengan tanda-tanda yang didapat ini. Yang pertama ialah kelainan fibrokistik mame. Nah, kita tahu bahwa kelainan fibrokistik mame itu karakteristiknya itu benjolannya lunak, fluktuatif gitu. Dan kistik atau seperti kantong berisi cairan. Kalau tanda-tanda yang kita dapatkan itu konsistensinya padat, bukan lunak. Dan juga tidak terasa seperti kantong berisi cairan gitu. Dan juga kelainan fibrokistik mame ini menunjukkan nyeri, sedangkan tanda-tandanya tidak ada nyeri. Oke, berarti option A itu tereliminasi. Untuk yang option B yaitu karsinoma intraduktal. Nah, untuk karsinoma intraduktal ini kalau keganasan itu biasanya benjolannya itu keras, terfiksir gitu. Batasnya tidak jelas dan bentuknya itu irregular, susah untuk ditentukan apa bentuknya gitu. Nah, sedangkan tanda-tanda yang didapatkan bahwa benjolan yang kita dapatkan ialah oval dan padat, bukan keras gitu. Kalau karsinoma kan keras gitu. Terus juga benjolannya bergerak gitu, mobile. Sedangkan karsinoma itu ialah terfiksir. Dan juga di sini dapat ditentukan bagaimana bentuknya, yaitu oval. Sedangkan karsinoma sendiri itu ialah batasnya tidak jelas dan bentuknya irregular. Nah, berarti option B itu juga tereliminasi. Nah, kita pindah ke option C yaitu papiloma intraduktal. Untuk papiloma intraduktal sendiri, itu karakteristiknya itu benjolannya berada di subareolar. Nah, kita lihat di sini benjolannya yang kasus ini ialah benjolannya lateral bawah mame dextra. Nah, dan juga untuk papiloma intraduktal ini secara spontan itu terdapat nipple discharge gitu. Jadi putingnya mengeluarkan cairan yang di sini cairannya serosanguinos atau cairan kekuningan atau bloody, adanya merah-merah kayak darah gitu di cairannya. Nah, jadi bukanlah termasuk dari tanda-tanda kasus pasien ini. Berarti option C tereliminasi. Nah, untuk option D yaitu nekrosis lemak, itu karakteristik dari nekrosis lemak itu masanya irregular. Kalau di kasus ini, di pasien ini, masanya malah padat dan bisa ditentukan apa bentuknya, yaitu oval. Jadi tidak irregular. Dan juga nekrosis lemak itu adanya nyeri, ekimosis dan eritema. Sedangkan tanda-tanda yang didapatkan tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi option D itu juga tereliminasi. Nah, tinggal option E yaitu fibroadenoma. Nah, untuk fibroadenoma sendiri itu tanda-tandanya cocok dengan tanda-tanda kondisi pasien yang ini, yaitu benjolannya oval, konsistensinya padat, dan juga halus, dan juga dapat bergerak atau mobile. Nah, itu ialah tanda-tanda fibroadenoma sendiri. Jadi, untuk jawaban dari kasus ini ialah fibroadenoma. Option E.